Sama orang di Puntangnya can pernah mangge nu kieu urang camping dikelilingi ku babi sia anjing gelau anjing. Seperti biasa, semua acara jalan-jalan saya tidak pernah direncanakan jauh-jauh hari. Seperti sekarang, ketika saya dapat WhatsApp dari teman saya yang menginfokan kalau dia hari Senin cuti. Entah apa yang di kepala saya langsung mengajak dia untuk camping di Gunung Papandayan. Dan dia juga langsung setuju dan bertanya kapan dia harus ke Bandung. Tak berapa lama, dia chat kalau dia sudah booking travel Jakarta-Bandung hari Sabtu dengan jadwal jam 9 pagi. Setiap traveling, isi tas perbekalan saya itu biasanya penuh dengan gear dokumentasi. Tak terkecuali, sekarang pun isi tas saya didominasi oleh gear dokumentasi. Bahkan, ada satu tambahan tas kecil yang isinya 100% gear dokumentasi. Untungnya, kali ini ada 2 teman dari Bandung yang mau ikut ngecamp di Papandayan. Minggu selepas subuh, kami berangkat, supaya bisa tiba sepagi mungkin di Camp David, sehingga bisa hiking dengan suasana yang belum ramai. Jam 6.30 pagi, kami sudah tiba di pintu masuk Taman Wisata Alam Papandayan. Agak sedikit kaget, karena banyak mobil yang sudah mengantri di depan pintu masuk. Ternyata, selama pandemi, jam buka kawasan wisata Papandayan dibatasi dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Baru nyampe Papandayan, ternyata sekarang bukanya jam 7 dibatasi selama hampir 7 menit. Mang, tutup keneh, Mang. Alhamdulillah. Tutup keneh, pindah Tutup keneh. Setuju sih di pantai. Aya Mang Uli ya. Oh iya, Camp David adalah sebutan area parkir di bawah kawah Papandayan. Oke, kita mau berangkat, mau naik ya. Oke, berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Mudah-mudahan cuaca oke semuanya ya. Amin. Oke, sip. Seingat saya, tidak ada tiket ke gunung untuk hiking dan camping yang lebih mahal dari Gunung Papandayan. Ini merupakan gunung termahal yang pernah saya kunjungi. Tapi, untungnya, gunung ini memberikan fasilitas terbaiknya dan bisa dikatakan gunung dengan fasilitas terbaik juga yang pernah saya kunjungi di Indonesia. Jam setengah 9 pagi, kami start hiking menuju Pondok Salada. Dengan kecepatan yang super pelan dan sangat nyantai, kami tiba dan beristirahat sejenak di gazebo terakhir sebelum pertigaan hutan mati dan Coberhood. Gimana, Kak? Mantap. Bang? Alhamdulillah. Beres. John? Ini fisiknya paling oke nih kayaknya nih, langsung siap-siap. Ini mah paling mudah soalnya dia.
saat kemudian, kami lanjut dan beristirahat agak lama di warung pertigaan Hutan Mati dan Goberhut, sambil menikmati teh manis ditemani gorengannya. Selanjutnya, kami pun langsung mengarah ke Goberhut. Suasana bebatuan kawah langsung tergantikan dengan suasana hutan yang penuh pepohonan. Jalan akan terus menurun sampai tiba di jembatan sungai. Trek menurun yang sedikit memutar ini merupakan trek baru karena trek sebelumnya yang sebenarnya lebih landai dan juga pendek itu longsor akibat letusan gunung. Oke, kita mulai memasuki hutan lagi setelah lepas dari kawah ya. Kawah. Lepas dari kawah. Setelah melewati jembatan, kondisi trek langsung menanjak. Langkah kaki semakin memelan, tapi untungnya tidak seberapa jauh kami tiba di jalur utama trek sebelum longsor terjadi. Jalur kembali landai sampai ke Goberhut. Nyampe oke bang di Goberhut. Sampai alhamdulillah. Setelah tanyakan. Rintangannya cuma satu soalnya. Tepat 2 jam perjalanan dari Camp David, kami tiba di camp area Goberhut. Setahu saya, dulu area ini namanya Lawang Angin, atau kalau bahasa Indonesianya, Pintu Angin. Di sini, kami berhenti cukup lama untuk jalan-jalan melihat kondisi camp area Goberhut seperti apa. Setelah puas melihat kondisi camp area Goberhut, lalu dilanjutkan menuju tujuan akhir untuk mendirikan tenda, yaitu Pondok Saladah. Sampai di Goberhut, Mang Uli nunggu di bawah, nunggu tas, lagi istirahat. Butuh waktu kurang dari 15 menit untuk menuju Pondok Saladah dari Goberhut. Dan setibanya di Pondok Saladah, kami langsung lapor ke petugas yang ada. Jadi, kami membutuhkan waktu sekitar 2 jam 30 menit dari Camp David ke Pondok Saladah. Itu pun dengan jalan yang sangat santai dan banyak berhenti buat ambil dokumentasi. Kami tiba di Pondok Saladah, sudah banyak sekali tenda yang berdiri. Mungkin karena malam sebelumnya merupakan malam minggu, jadi dari area pos petugas sampai ke padang rumput, tenda-tenda berjejer lumayan banyak. Tapi saya lihat beberapa tenda juga sudah mulai dibereskan. Kami mendapatkan lokasi buat dirikan tenda tepat di paling ujung. Dan tak berapa lama, kemudian tenda-tenda yang berjejer sangat banyak langsung hilang tak berbekas. Inilah enaknya ngecamp minggu malam karena tidak akan terlalu ramai. Tapi beberapa saat kemudian barulah kami sadar, tenda kami satu-satunya tenda yang ada di lokasi ini.
Mungkin nggak ada yang mau mendirikan tenda jauh dari pos petugas karena petugas sudah kasih tahu pendaki kalau kawanan babi liar malam tadi menghampiri kawasan Pondok Salada. Bahkan petugas menyarankan kami untuk mendirikan tenda di sekitar pos. Di sini, di tempat kami mendirikan tenda, pemandangan dan suasananya benar-benar indah. Ternyata sebelum maghrib, omongan petugas itu terbukti. Beberapa ekor babi terlihat di ujung batas padang rumput dan hutan. Sekitar jam 7 malam, tenda kami sudah mulai dikelilingi babi liar yang lumayan banyak. Malam hari, petugas mampir ke tenda kami dan menyarankan untuk memindahkan tenda karena ketika petugas mampir, si babi liar ini masih terlihat di sekitar tenda. Tetapi, kami tetap memilih di lokasi ini. Ketika kami ngobrol lumayan kencang, si babi-babi tersebut sepertinya menghilang. Cuma ada 1-2 babi yang kadang kembali mengecek tenda kita. Tapi ketika kami mulai masak buat makan malam, tak berapa lama babi-babi tersebut kembali bermunculan, mungkin sekitar belasan ekor babi yang muncul di area tenda kami. Untuk itu, sebelum tidur kami membereskan dan membersihkan semua peralatan masak dan sisa makanan, jangan sampai ada yang tertinggal di atas tanah. Kami gantungkan sampah, sisa makanan, perbekalan, ataupun peralatan masak kami di atas pohon. Sebisa mungkin di dalam tenda tidak menyimpan makanan. Beberapa lampu kami nyalakan sepanjang malam di sekitar tenda. Trik ini lumayan jitu karena semalaman tidak ada satupun dari sekian banyak babi liar yang mendekati tenda. Sampai sekitar jam 4 pagi ketika saya terbangun karena dikagetkan oleh suara babi yang berisik tepat di luar tenda. Untungnya kejadian ini terjadi menjelang subuh dan tak berapa lama sebelum sinar matahari muncul, si babi tersebut sudah menghilang ke arah hutan. Baru kali ini nih ngecamp dikelilingi babi liar. Ngeri-ngeri sedap. Kayaknya si babi nyium masakannya Mang Uli yang enak. Tadinya udah kenyang ya padahal. Saya yang lapar lihat babi gitu jadi kenyang. Seketika. Oh tuh masih tuh. Ya lagi ngangon anak-anaknya tuh. Pagi hari, kami pindahkan tenda ke padang rumput untuk dijemur, dan juga untuk menghangatkan badan sambil ngopi dan sarapan di tengah dinginnya suhu Gunung Papandayan. Suara khas hutan pegunungan di pagi hari benar-benar terasa indah. Kami ngobrol sambil ketawa-ketawa, seolah-olah kejadian menegangkan dari teror babi liar tadi malam tidak pernah terjadi. Suasana pagi seperti inilah yang justru akan selalu diingat pendaki dibandingkan suasana yang tidak menyenangkannya. Dan bagi saya yang suka hiking, ketika pulang ke rumah pasti tidak akan pernah ingat bagaimana capeknya hiking. Yang akan teringat terus adalah bagaimana indahnya suasana pagi seperti ini. Bang, kumaha dikelilingi babi? Rawas no aya anjir. Uyuhana ini. Jagung. Urang dititah pindah wae ku petugas. Tah si Ugun bandel tah. Adrenalin cenah. Aduh Pengalaman. Geus pengalaman nu menegangkan we pokona keur malam lah. Sebelah hiji babina. Aya kana 12. Leuwih kan apa? Gede coba. Jeung budak-budakna dina nu leutikna. Pokoknya bener ya sama orang di Puntangnya can pernah manggil nu kieu urang camping dikelilingi ku babi sia aja gelau aja. Serem. Terus si Om Jon mau diseruduk tuh. Untung dia bangun. Sampai di sininya juga cuman kita-kita aja, yang lain mah diungsikan kan. Yang lain nggak ada di sini.
seperti inilah yang membuat kegiatan ini selalu ingin diulang terus. Tubuh serasa enggan untuk beranjak di tempat yang indah ini, tapi kami harus balik untuk melanjutkan rutinitas seperti biasa. Tepat jam 9 pagi, kami bereskan tenda untuk kembali pulang. Untuk jalur pulang, kami tidak melalui Goberhut, tapi akan melewati hutan mati lalu turun ke pertigaan hutan mati dan Goberhut. Jalur pulang ini selain lebih cepat karena turunannya, juga karena jaraknya jauh lebih dekat kalau melewati hutan mati. Pemandangan eksotis hutan mati ini terbentuk akibat hutan Cantigi di kawasan ini tertimpa abu vulkanik dari letusan gunung Papandayan pada tahun 2002. Tetapi setiap kali saya berkunjung ke hutan mati Papandayan, pohon-pohon yang mati ini semakin jarang dan tidak serapat ketika pertama kali saya berkunjung ke sini. Bagi pengunjung yang tidak akan bermalam di Goberhut atau Pondok Selada, biasanya menjadikan hutan mati ini sebagai tujuan utama ke Gunung Papandayan. Dan wisatawan bisa langsung menuju hutan mati dari pertigaan hutan mati dan Goberhut, tanpa harus memutar ke Goberhut dan Pondok Selada terlebih dahulu. Tips untuk kalian yang mau ngecamp di Pondok Selada, tidak perlu bawa banyak logistik atau air minum yang banyak karena hanya akan menambah beban berat ketika hiking. Ada 3 titik pos yang menyediakan warung, yaitu pos area Kawah Papandayan, pos Goberhut, dan Pondok Selada. Di Pondok Selada juga banyak warung yang menyediakan keperluan logistik untuk camping. Dari obat-obatan warung seperti tolak angin dan sejenisnya, sampai sandal jepit juga tersedia. Untuk trek Pondok Selada juga bukan trek yang berat, jadi buat yang tidak mau terlalu capek, hiking di Papandayan ini cocok sekali. Kami pun istirahat sebentar di aliran air hangat area kawah, sambil berendam kaki sebelum sampai di area parkiran Camp David. Alhamdulillah nyampe Kak. Alhamdulillah. Wow, Alhamdulillah Mang, Sampai. Nuhun. Tapi puas. Puas lihat babi. Oke, thank you semuanya ya. Oke, bye-bye. Semoga info ini bisa membantu buat yang ingin mengetahui seperti apa trek Pondok Selada di Gunung Papandayan. Sampai jumpa.
Bye.